Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alifia dengan NIM C0D024-041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Ada pula yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu konsep beban dibayar di muka. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2, yaitu sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga, PPh pasal 23, yaitu tentang sewa kendaraan dan aset tetap. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep beban dibayar di muka. Definisinya, beban dibayar di muka adalah pengeluaran kas yang telah dilakukan, namun manfaat ekonominya belum seluruhnya dikonsumsi pada periode berjalan. Menurut Kiese dan kawan-kawan tahun 2020, prepaid expenses are costs paid before the relief, service, or benefit is received and are reported as asset on the balance sheet. Menurut Martini dan kawan-kawan tahun 2016, timbul karena perusahaan membayar terlebih dahulu atas jasa yang akan diterima di masa mendatang. Nah, beban dibayar di muka ini diakui sebagai aset, bukan langsung beban saat pembayaran. Nah, ini menggunakan prinsip akrual, yaitu sesuai PSAK dan kerangka konseptual IAI. Amortisasi periodiknya, beban diakui seiring berlalunya manfaat. Nah, kita masuk ke metode pencatatan dan contoh jurnal. Ini ada pendekatan aset versus pendekatan beban. Kalau penggunaan pendekatan aset yang lebih umum digunakan, yaitu terjadi saat dibayar dicatat sebagai aset pada akhir periode sebagai penyesuaian jadi beban, lalu sesuai kerangka konseptual PSAK. Nah, kalau pendekatan beban, ini metode yang jarang digunakan, yaitu saat bayar langsung dicatat beban. Nah, pada akhir periode, sisanya jadi aset dan perlu reversal entry. Untuk contoh jurnalnya sendiri, pada pendekatan aset, dimisalkan sewa gedung sebesar 120 juta rupiah dibagi 12 bulan. Nah, contoh jurnalnya yaitu pada saat pembayaran, sewa dibayar di muka pada debit sebesar 120 juta rupiah, lalu kas pada kredit sebesar 120 juta rupiah. Pada akhir tiap bulan atau penyesuaian, beban sewa di debit 10 juta rupiah dan sewa dibayar di muka pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan final atas sewa tanah dan bangunan. Untuk tarifnya sendiri, tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu sebesar 10%. Ini merupakan tarif pajak final dari jumlah bruto. Untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu berupa rumah, apartemen, kondominium, gedung perkantoran dan pertokoan, lalu rumah, toko atau ruko, gudang, kawasan industri dan sejenisnya. Mekanisme kewajiban fiskal yang pertama yaitu potong. Penyewa memotong PPh 10% dari bruto saat pembayaran. Yang kedua, setor. Setor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kita masuk ke implikasi akuntansi PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya, perusahaan membayar sewa gedung kantor sebesar 200 juta rupiah untuk 12 bulan ke depan. Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jurnal akuntansinya saat pembayaran, sewa dibayar di muka pada debit sebesar 200 juta rupiah, utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20 juta rupiah, dan kas sebesar 180 juta rupiah. Lalu setor PPh ke kas negara, utang PPh pasal 4 ayat 2 pada debit sebesar 20 juta rupiah, dan kas pada kredit 20 juta rupiah.
Untuk akhir tiap bulan atau amortisasi, yaitu akun beban sewa pada debit sebesar Rp16.666.667, lalu sewa dibayar di muka pada kredit sebesar Rp16.666.667. Nah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 23 tentang sewa kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Untuk tarifnya sendiri, di sini adalah sebesar 2% dari tarif dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, dan sebesar 4% jika tidak ber-NPWP, atau tarifnya dikali dua kali lipat. Untuk objek sewa PPh pasal 23, yaitu berupa kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, lalu mesin dan peralatan industri, peralatan kantor dan elektronik, kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya, serta aset tetap lainnya yang bukan tanah atau gedung. Perbandingan singkat PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23. Untuk objeknya, yang PPh pasal 4 ayat 2 berupa tanah dan bangunan, sedangkan PPh pasal 23 yaitu kendaraan dan aset tetap lainnya. Untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 10%, sedangkan pasal 23 yaitu sebesar 2% dan 4% jika tidak ber-NPWP. Sifatnya yang pasal 4 ayat 2 itu bersifat final, sedangkan PPh pasal 23 bersifat tidak final. PPh pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan, sedangkan pasal 23 bisa dikreditkan. Nah, untuk contoh jurnal akuntansi PPh pasal 23, dimisalkan perusahaan menyewa 5 unit kendaraan operasional seharga 150 juta per tahun, exclude PPN, untuk 12 bulan ke depan. PPh pasal 23-nya sama dengan 2% dikali 150 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Jumlah dibayar ke pemilik sama dengan 147 juta rupiah. Untuk jurnal akuntansinya bisa dilihat pada PowerPoint-nya. Nah, 150 juta tadi dibagi 12 bulan sama dengan 12.500.000 rupiah per bulan. Bukti potong diserahkan ke pemilik sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Sanksi telat setor sama dengan bunga 2% per bulan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, akuntansi beban dibayar di muka dicatat sebagai aset menggunakan prinsip aktual dan diamortisasi periodik. Penyajian di aset lancar jika manfaat kurang dari atau sama dengan 12 bulan sesuai PSAK 1. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif 10%. Atas sewa tanah dan bangunan bersifat final, tidak bisa dikreditkan, setor tanggal 15, lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 23, yaitu bersifat tidak final dengan tarif 2% atas sewa kendaraan dan aset tetap lain, dapat dikreditkan di SPT tahunan, setor tanggal 10, lapor bulan 20 bulan berikutnya. Lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kesalahan pencatatan atau ketidakpatuhan fiskal beresiko distorsi laporan keuangan dan sanksi administrasi perpajakan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.